Kopi bukan hanya sekedar minuman yang mengandung kafein dan dinikmati begitu saja. Namun saat ini, kopi juga menjadi bagian dari identitas diri. Warung kopi adalah salah satu dari sekian ruang interaksi yang digunakan oleh masyarakat. Selain berinteraksi satu dengan yang lain, warung kopi juga dijadikan tempat bercengkerama dan mencari informasi. Dalam beberapa kasus, warung kopi juga menjadi jalur pewarisan budaya lisan. Contohnya kisah Jenaka Yang Dolah dari kalangan orang Melayu Bengkali. Kisah ini akan disebarluaskan ke generasi muda di kedai kopi di waktu senggang. Aktivitas di waktu senggang ini disebut dengan kahwe. Namun, di kalangan orang Melayu di Sumatera Barat, kahwa daun atau air kawah adalah teh herbal yang dibuat dari daun kopi yang dikeringkan lalu didiang dan diseduh dengan air panas dan disimpan di tempat penyimpanan yang berupa perian bambu bertutup ijuk. Kahwa berasal dari bahasa Arab yang saat ini diartikan sebagai Arabic coffee. Cara menyajikan kahwa berbeda dengan kopi biasa. Kahwa diseduh dengan memasak kopi dan air di atas bara, lalu dicampur dengan kapulaga atau saffron. Untuk menambahkan rasa manis, kahwa biasanya disajikan dengan buah kurma yang matang untuk dimakan setelah meminum kopi. Kata kopi diperkirakan berakar dari nama lokasi asal kopi, yaitu Kaffa di Ethiopia. Potensi komersial biji-biji kopi Ethiopia ini kemungkinan ditemukan para pedagang dari pesisir barat semenanjung Arab. Daerah Pelabuhan Musa di Yaman sampai abad ke-17 tercatat sebagai pelabuhan utama distribusi kopi dari Yaman ke seluruh dunia. Sumber lain mengatakan kata kahwa berasal dari kahwe dalam bahasa Arab yang berarti minuman anggur atau kopi. Saat kahwa populer di wilayah Ottoman, orang Turki menyebutnya kahve, kemudian berubah menjadi kafe atau kafi di Eropa. Dan kita menyerapnya menjadi kopi. Cara menyeduh kahwa dan kopi juga berbeda. Kahwa diseduh dengan menambahkan rempah-rempah untuk memperkuat rasa bubuk kopi. Sedangkan kopi lebih dekat dengan konsep peracikan bubuk kopi yang populer di Eropa dengan menambahkan air, gula, krim, dan metode peracikan. Konsep minuman kopi yang berkembang di Eropa mulai berkembang di abad ke-17, di mana kolonial Inggris dan Belanda memulai sistem pertanian, termasuk menanam kopi di wilayah yang mereka tundukkan. Awalnya, kopi adalah minuman yang eksklusif dan terbatas. Namun, melonjaknya persediaan di pasar setelah abad ke-18 membuat akses meminum kopi lebih meluas ke berbagai lapisan. Kekuatan kolonial mulai mendesak untuk mendominasi perdagangan di Samudra Hindia. Lalu VOC memperkenalkan tumbuhan kopi ke Indonesia pada tahun 1690. Kongsi dagang ini memulai sistem tanam paksa pada tahun 1725 di Jawa Barat, kemudian di Sumatera. Pada masa ini, kata Java mulai populer menjadi kata lain dari kopi. Perluasan wilayah tanam paksa kopi terus dilakukan oleh pemerintah kolonial pada abad ke-19. Cakupan wilayahnya ada 22 karesidenan seluruh Jawa, Bali, Timor, Sumatera, Celebes, dan Kalimantan. Begitulah kurang lebih asal mula ragam kopi Nusantara berasal. Konsep kopi dan kahwa membentangkan cerita ratusan tahun yang secara alam melibatkan kepahitan yang mendalam dari secangkir kopi tubruk tanpa gula.